Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuni dengan NIM C1B021212, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya ditugaskan untuk membuat suatu video dalam mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi yang akan diberikan. Langsung saja materi yang pertama, yaitu tentang planning dan forecasting dalam konteks manajemen rantai pasok. Jadi, planning adalah suatu proses dalam manajemen rantai pasok yang memperkirakan permintaan dari sebuah produk agar persediaannya dapat dipenuhi sehingga konsumen bisa selalu terpuaskan. Jadi, dalam materi pertama ini, planning itu memperkirakan permintaan dari sebuah produk agar persediaannya dapat dipenuhi, sehingga konsumen bisa selalu terpuaskan. Nah, jadi tuh tak hanya itu, persediaan barang juga kadang tidak boleh terlalu banyak, karena hal ini akan menyebabkan surplus atau kelebihan stok yang justru merugikan perusahaan. Dalam planning itu ada begitu banyak aspek yang berpengaruh, mulai dari ketersediaan sumber daya, kondisi cuaca, dan medan distribusi, maupun pengaruh lainnya seperti berita atau kejadian tertentu. Oleh karena itu, kalau tertarik bekerja di bidang ini, kamu harus selalu sigap dalam mengumpulkan informasi dan data untuk memastikan kelancaran prosesnya. Kemudian, materi yang kedua yaitu tentang procurement dalam konteks manajemen rantai pasok. Jadi, procurement itu atau pengadaan dalam SCM pada prinsipnya itu bila dilaksanakan dengan optimal akan memberikan nilai tambah. Berikut ada beberapa peran procurement dalam SCM. Yang pertama itu ada memberikan nilai tambah, yang kedua hubungan berjangka, dan yang ketiga optimalisasi koordinasi. Jadi peran tersebut yang pertama yaitu memberikan nilai tambah. Saat ini kan sebuah organisasi akan menjadi unggul bila dapat menciptakan nilai tambah dalam operasionalnya. Nilai tambah ini berasal dari SCM tersebut. Dan penerapan procurement yang selaras dengan SCM akan memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif, efisiensi, dan procurement yang efektif kuncinya. Yang kedua tadi, hubungan berjangka. Itu procurement punya peran penting dalam membina hubungan berjangka jangka panjang dengan kelompok pemasok. Hubungan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika yang dalam arti hubungan atau relationship. Kemudian yang ketiga itu ada optimalisasi koordinasi. Jadi optimalisasi di sini merupakan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir desain. Untuk mempercepat transfer data dan komunikasi, pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian materi yang ketiga itu tentang manufacturing dalam konteks manajemen rantai pasok. Jadi kita akan membahas apa itu manufaktur. Jadi manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengelola bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Jadi dalam keterkaitan manufaktur dalam manajemen rantai pasok itu ada beberapa peran dan fungsi, yaitu yang pertama pembelian atau pengadaan, yang kedua produksi, yang ketiga pengelolaan gudang, yang keempat pengiriman pesanan, yang kelima pengembalian pesanan, dan yang keenam ada pemanfaatan aset tinggi. Jadi manajemen rantai pasok dalam manufaktur itu berguna untuk mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian pengiriman yang tepat juga dan akurat, otomatis perusahaan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan juga dapat meminimalkan biaya pengiriman yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang transportasi dalam konteks manajemen rantai pasok. Kita akan membahas dulu apa itu manajemen transportasi. Jadi manajemen transportasi itu mempelajari tentang perencanaan, pengoperasian, perencanaan, dan pemeliharaan sistem transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara. Jadi transportasi ini berperan penting dalam manajemen rantai pasok. Dalam konteks rantai pasok ini, transportasi berperan penting
karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Jadi manajemen transportasi pada suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap pergerakan kesediaannya barang dari perusahaan ke pelanggannya. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat di penerima. Baiklah, demikian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.